Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Menyikapi proses demokrasi di Pilkada 2024 yang dinilai banyak kecurangan dan pelanggaran, ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Melawan Koramel berunjuk rasa ke kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb. Proses rekapitulasi Pilkada di Pamekasan maupun 3 kabupaten lainnya di Madura telah diselesaikan. Pelaku perdagangan orang ditangkap Polres Sampang. 3 korban merupakan warga Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dihargai 40 juta untuk dijual ke negara Arab Saudi dan Dubai. Polisi berhasil mengungkap identitas seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi dilalap api di sekujur tubuhnya di sebuah bekas pemotongan kayu Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan, edisi Minggu 8 Desember 2024 bersama saya, Rukayyan Zen. Pemungutan suara Pilkada 2024 telah dilaksanakan, namun masih menyisakan berbagai permasalahan yang mengemuka, seperti pemungutan suara ulang PSU untuk pemilihan Bupati, Wakil Bupati Sumeneb, dan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumeneb. Komisioner KPU Sumeneb Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Muhlis menerangkan, KPU langsung menindaklanjuti ketika menerima rekomendasi PSU dari Bawaslu karena terdapat pelanggaran pemilu, yakni adanya warga atau pemilih meninggal dunia dan merantau keluar daerah terguna hak pilihnya. Memang yang tersedia itu hanya yang pilbub aja, sementara yang PSU yang di Pamolokan itu beda dengan yang di Gulu-Gulu. Gulu-Gulu kan hanya pilbubnya saja, jadi kami tidak harus menjemput yang pilgub, karena kalau pilgub itu jatah surat suaranya harus ngambil ke Jawa Timur. Kami sudah mengambil ke Jawa Timur kemarin sebanyak DPT yang ada di Pamolokan itu. Ini kan di hari aktif. Kami sudah mengirimkan surat permohonan supaya pemilih yang bekerja di hari Rabu besok ini supaya diizinkan untuk mencoblos. Muhlis menyatakan pelaksanaan PSU di TPS 3 Desa Pamolokan Kecamatan Kota dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kota dan Panitia Pemungutan Suara PPS Pamolokan. Proses rekapitulasi surat suara di tingkat Kabupaten Madura juga secara serentak dilaksanakan pada 5 Desember 2024. Ketua KPU Pamekasan Mahdi mengatakan pihaknya mengeluarkan keputusan nomor 1438 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tahun 2024. Dan Alhamdulillah Pamekasan melaksanakan rekap ini di tanggal 4 dan selesai pada tanggal 5 dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sudah penetapan hasil perolehan, bukan penetapan pemenang. Mahdi menerangkan jika tidak ada sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka KPU akan menetapkan calon terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara. Di Bangkalan, rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Serentak 2024, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat kabupaten yang berlangsung di halaman KPU Bangkalan berlangsung aman, lancar, dan sudah dinyatakan selesai. Sedangkan di Sampang, KPU telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024.
Menyikapi proses demokrasi di Pilkada 2024 yang dinilai banyak kecurangan dan pelanggaran, ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Melawan Koramel berunjuk rasa ke kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb. Orator aksi Sulaisi Abdul Razak mengungkapkan banyak dugaan pelanggaran pilkada di Sumeneb, mulai praktik money politik, keterlibatan kepala desa dan perangkatnya, hingga birokrasi yang tidak netral di pilkada. Praktek tersebut merugikan salah satu pasangan paslon Kiai Ali Fikri, Kiai Unais Ali Hisam, namun pelanggaran tersebut tidak ditangani secara serius Bawaslu, bahkan beberapa laporannya yang disertai bukti-bukti dinyatakan tidak memenuhi syarat material untuk diproses hukum. Yang kami bawa aspirasi ke Bawaslu ini berkaitan dengan penanganan perkara yang sudah kami laporkan ke Bawaslu, tapi tidak ada satupun laporan kami itu yang berlanjut. Bahkan semuanya dinilai tidak memenuhi syarat material meskipun kita sudah memenuhi apa yang diminta oleh Bawaslu. Jadi kami sampaikan ke sini, kenapa kami harus bergerak? Kami ini sudah berbicara secara persuasif. Kami ini sudah berkali-kali ke Bawaslu untuk membicarakan apa yang menjadi alasan kenapa laporan itu tidak memenuhi syarat material. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumeneb Ahmad Zubaidi menegaskan lembaganya telah memproses semua dugaan pelanggaran pilkada baik yang sifatnya temuan maupun laporan sesuai ketentuan yang ada. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan menyebutkan partisipasi pemilih pada saat pemungutan suara pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 lebih 80%. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Amiruddin menjelaskan angka partisipasi pemilih pada Pilkada tahun ini di daerahnya melebihi target KPU, bahkan melampaui target KPU Provinsi Jawa Timur. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 lalu, yakni 73%. Persentase ini dilihat dari data DPT, daftar pemilih tetap, di persentase dengan jumlah kehadiran dari pemilih, baik pemilih yang mencoblos untuk Pilgub maupun Pilbub Pamekasan. Ini hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan rekapitulasi manual kami. Amir menambahkan tingginya angka partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini tidak terlepas dari upaya jajaran penyelenggara dan dukungan dari pemerintah daerah serta TNI Polri. Pemerintah Kabupaten Bangkalan memutuskan menggratiskan parkir pengunjung gerai Mi Gacoan pasca terjadinya keributan lahan parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Ahmad Roniun Hamid mengatakan untuk menjaga situasi tetap kondusif, sementara waktu parkir digratiskan. Kewenangan Dinas Perhubungan hanya parkir di badan jalan. Kita akan mencari win-win solution nanti ke depannya, sehingga nanti semua kepentingan bisa diakomodir. Semangatnya cuma satu, ayo Bangkalan bisa maju, ayo Bangkalan bisa memberikan peluang kerja buat masyarakatnya. Mungkin itu. Mungkin dari Pemkab mengusulkan atau merencanakan untuk parkir elektronik biar lebih ini seperti apa? Nanti kita akan kaji lebih lanjut kalau memang memungkinkan dan itu memang untuk membuat semakin valid PAD dari sektor parkir, itu mungkin akan dilaksanakan. Saya kira sudah. Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengungkapkan kejadian keributan lahan parkir hanya miskomunikasi dan untuk sementara waktu parkir digratiskan. Polisi berhasil mengungkap identitas seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi dilalap api sekujur tubuhnya di sebuah bekas pemotongan kayu Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan yang merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura UTM asal Tulungagung. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya menyampaikan pelaku adalah pacar korban karena mengetahui korban hamil di luar nikah dari tersangka dan mengancam akan melaporkan kepada pihak berwajib apabila tidak bertanggung jawab. Terus di tengah perjalanan korban sama tersangka ini cekcok mulut terkait masalah yang tadi ya.
mau diapakan ini. Nah, sehingga di perjalanan tersangka ini memberhentikan motornya di Galis, cekcok karena mungkin emosi tersangka ini langsung membacok korban. Bukan yang sekali. Pertama, saya ingat dia katanya dibacok di leher. Febri menambahkan, selain mengamankan pelaku, sejumlah barang bukti juga diamankan untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut serta dikenakan pasal 338 KUHP. Polres Bangkalan dalam pekan ini juga berhasil mengamankan pelaku aksi penganiayaan di Jalan Raya Tumaja, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan pada November 2023 lalu dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO. Pelaku perdagangan orang ditangkap Polres Sampang. 3 korban merupakan warga Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dihargai 40 juta untuk dijual ke negara Arab Saudi dan Dubai. Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono menjelaskan tersangka F merupakan korban dengan cara menghubungi temannya berinisial M dan B asal Lombok untuk mencarikan orang yang mau bekerja ke luar negeri. Para korban oleh tersangka dijual kepada AH senilai 40 juta rupiah per orang. Di rumah tersebut kemudian telah diperoleh atau dapat kita amankan, kita selamatkan 3 orang calon korban yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan Dubai. Korban yang pertama S, kemudian inisial D dan P, yang mana ketiganya merupakan warga Lombok Barat NTB. Istilahnya di sini membeli para korban dengan harga 15 juta yang kemudian akan rencana dijual ke negara penerima Arab Saudi dan Dubai yang masing-masing dihargai 40 juta. Kapolres Sampang menambahkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa paspor pariwisata atas nama korban dan bukti transfer uang dari tersangka F kepada kedua DPO. Tersangka terancam pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara. Polres Sampang mengamankan pengedar narkoba dengan barang bukti 11,18 gram sabu. Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono menjelaskan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah Sampang. Saat ini tim Satres Narkoba Polres Sampang mendalami asal-usul sabu tersebut dan melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar termasuk pemasok utama AS. Ada informasi di sebuah rumah di desa Tambir Timur, Sokobana. Kemudian petugas berhasil melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan di rumah tersebut sehingga diperoleh 7 plastik bening tersebut yang berisi sabu-sabu dengan berat total 11,18 gram. Diakuinya pelaku telah diamankan di Mapolres Sampang bersama barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukum pidana minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Oknum anggota DPRD Kabupaten Sumeneb ditangkap Satres Narkoba Polres Sumeneb karena kedapatan memiliki sabu-sabu seberat 15,76 gram. Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso mengatakan inisial BEI yang merupakan oknum anggota DPRD Kabupaten Sumeneb warga Dusun Bebe, Desa Palasa, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb. Saat ini tersangka masih dalam proses hukum lebih lanjut dan ditahan di Mapolres Sumeneb. Dari pengungkapan terhadap 2 tersangka tersebut, kemudian kita oleh tim dari Satres Narkoba Polres Sumeneb melakukan pengembangan dan berhasil diungkap 1 LP lagi dengan tersangka saudara BE, tempat lahir di Sumeneb tahun 78, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mantan kepala desa di Sumeneb dan saat ini menjabat di Dewan. Akibat perbuatannya, BE dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Zona merah rawan banjir di Kabupaten Sampang telah didata BPBD setempat. Kepala BPBD Sampang Chandra Ramadhani Amin mengatakan sebaran daerah rawan diakui memang meluas, meski demikian volume ketinggian banjir yang berdampak bahaya berkurang. Ya, tetap pada musim penghujan ini untuk masyarakat agar lebih waspada, terutama untuk bepergian atau untuk nelayan melaut, sering-sering update informasi BMKG gitu. Iya, ini juga untuk para nelayan hidrometeorologi ini sangat rawan ya Pak Chandra? Iya. Oke, tapi ini tidak ada korban ya Pak Chandra? Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Zona merah rawan banjir pada musim hujan kali ini tersebar di beberapa lokasi, diantaranya Kecamatan Kota, terdiri atas Kelurahan Polaken, Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Rong Tengah, Kelurahan Dalpenang, Desa Pasian, Desa Tangkumong, dan Desa Banyumas. Sebagai upaya mencegah penyebaran tuberkulosis, TBC, dan kusta, pemerintah Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Sumeneb menggelar sosialisasi Desa Peduli Mandiri Tuberkulosis sekaligus melantik kader peduli TBC dan kusta. Kepala Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Muhammad Saleh mengatakan sosialisasi ini penting sebagai edukasi kepada masyarakat guna menghentikan penyebaran TBC dan kusta. Tergantung tingkat penyakitnya. Ada penyakit TBC biasa itu gratis kan, gratis selama pengobatan gratis. Terus yang kedua ada yang memang TBC yang sudah kebal obat itu diberi uang transport agar mereka bersemangat untuk ambil obat, itu dikasih 600 per bulan oleh yayasan. Jadi gratis, obatnya gratis sampai sembuh. Tapi syaratnya ya harus teratur, tidak boleh putus. Jadi kalau 1 bulan minum, putus 1 hari itu harus diulang dari depan lagi. Seperti itu. Makanya harus berkesinambungan terus. Makanya dukungan keluarga itu sangat penting. Saleh menyatakan saat ini sudah ada 12 kader yang dilantik, bahkan para kader juga dibekali bimbingan teknis penanganan TBC dan kusta. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Sumeneb menerima kunjungan kerja dari rombongan bidang urusan agama Islam Urais Kantor Wilayah Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan membahas upaya penguatan revitalisasi Kantor Urusan Agama KUA serta optimalisasi fungsi masjid. Kepala Kantor Kemenak Sumeneb Abdul Wansid menekankan pentingnya sinergi antar Kemenak di berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keagamaan. Abdul Wansid juga memaparkan program-program inovatif yang telah dilakukan Kemenak Sumeneb seperti revitalisasi KUA untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan mengoptimalkan peran KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Sekian info sepekan edisi 8 Desember 2024. Naskah dan narator Rukaya Zen, produksi Radio Republik Indonesia, Sumeneb.